Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam alaihim saudara-saudariku, selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Selasa, tanggal 15 April tahun 2025. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan terus membagikan kebahagiaan di tahun Jubileum ini. Jangan lupa ya untuk bantu subscribe, like, dan share jika renungan ini membantu Anda untuk bisa bertumbuh dalam iman. Tema renungan kita adalah Ekaristi, warisan jalan keselamatan. Bacaan diambil dari kitab Yesaya bab 49 ayat 1-6 dan Injil suci menurut Yohanes bab 13 ayat 21-38. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia adalah makhluk yang memiliki akal budi dan kehendak bebas, yang diberikan kemampuan untuk menentukan pilihannya, termasuk bagaimana ia menggunakan mulutnya atau bibirnya untuk membangun atau meruntuhkan. Namun, kebebasan ini juga menyimpan sebuah potensi di mana kita dihadapkan dalam posisi memilih antara yang baik dan jahat bagi diri kita dan orang lain. Santo Agustinus pernah mengatakan bahwa di dalam batin diri manusia sering terjadi konflik, yaitu keinginan untuk berbuat baik, tetapi sering jatuh dalam kejahatan. Mulut bisa menjadi alat kasih, tetapi juga alat berbuat dosa. Maka penggunaan mulut mencerminkan kondisi batin seseorang. Seperti firman yang berbunyi, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Saudara-saudari, para murid Yesus yang berada dalam lingkaran terdalam adalah orang-orang yang sudah melihat, sudah mendengar, sudah mengikuti, serta sudah menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus adalah benar anak Allah dengan segala kuasa yang turut sebagai anak yang dimuliakan. Tetapi mereka pun bisa jatuh dalam perbuatan dosa dan penyangkalan iman akibat dari perkataan yang keluar dari mulut atau bibir. Hal inilah yang terjadi pada diri Yudas anak Iskariot yang sudah diisyaratkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid sebagai orang yang akan menyerahkan dia kepada para penguasa. Pengalaman Yudas Iskariot ini menunjukkan bahwa kehendak bebas bisa membawa dan menuntun manusia melalui mulut atau bibirnya sebagai alat konspirasi jahat. Kata-kata Yudas adalah sebuah persengkokolan, saudara. Untuk apa? Untuk memanipulasi demi keuntungan pribadinya yang sudah dirasuki oleh konflik antara keyakinan religiusnya dan realitas Yesus yang tidak sesuai dengan harapannya. Ia membuka celah bagi kekecewaan, frustasi, dan akhirnya bahasa menjadi alat pengkhianatan. Saudara-saudari, bagaimana dengan diri saya, diri Anda? Dengan kita semua, apakah kita pernah melakukan rancangan pengkhianatan dengan motivasi seperti diri Yudas Iskariot? Akibat dari kekecewaan kita, frustasi, ketidakpuasan kita, ambisi kita, dan rasa rendah diri kita. Yudas memilih menghancurkan dirinya dengan mulutnya, membocorkan informasi, merancang pertemuan gelap karena gagal menemukan relasi sejati dengan Tuhan Yesus. Atau kita juga bisa menjadi seperti Rasul Petrus yang menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok sebanyak 3 kali. Meskipun Petrus sebelumnya sudah berkata dengan mulutnya, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Saudara, sebuah ketakutan, ambiguitas moral, dan konflik nilai sedang terjadi dalam hati kecilnya. Ia mengasihi dan ingin setia, namun dalam situasi tertekan, ia memilih berkata, "Aku tidak mengenal dia."
sebuah keadaan persimpangan antara iman dan ketakutan, antara kebenaran dan keselamatan diri. Petrus akhirnya memilih keselamatan diri, sebuah bentuk penyangkalan identitas moral. Saudaraku, Petrus mengalami sebuah konflik batin, yaitu keinginan untuk setia tetapi jatuh dalam kelemahan. Ia berada di posisi yang labil karena dikuasai oleh rasa takut akan ditangkap atau dihukum. Tetapi mulutnya menjadi alat penyangkalan. Ini menunjukkan bahwa bahasa digunakan sebagai perisai, bukan sebagai jembatan kebenaran dan kejujuran. Kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi situasi tekanan hidup sehari-hari yang di luar ekspektasi kita bisa menguji iman kita melalui kata-kata dari mulut kita seperti "aku tidak mengenal dia". Ketika kita memilih cara-cara duniawi untuk tetap selamat, maka kita telah jatuh dalam dosa penyangkalan diri. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus sebagai sabda yang hidup telah direncanakan Allah sejak dalam kandungan Maria untuk menjadi pedang yang tajam dan anak panah yang runcing. Melalui sabdanya, ia menyatakan keagungan dan keselamatan dari Allah bagi seluruh bangsa dan seluruh suku sampai ke ujung bumi. Bukan hanya kepada bangsa Israel saja. Sebuah warisan yang sangat berharga telah diturunkan dan diberikan bagi kita umatnya yang percaya, yaitu sakramen Ekaristi. Kita dibimbing menyambut inkarnasi kehadirannya dalam bentuk roti dan anggur di dalam diri kita yang paling dalam. Perhatikan saudara, bahwa Yudas kerasukan iblis terjadi sesudah perjamuan Ekaristi. Hal ini menandakan bahwa keberadaan Yesus dalam hati kita akan membuka tabir semua rencana dosa yang ada dan yang akan ada untuk kita sadari dan kita hentikan. Demikian juga peringatan Yesus kepada Petrus bahwa ia akan menjangkal sebanyak 3 kali pun terjadi sesudah perjamuan kudus bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudari, marilah kita membentuk hati nurani dan memperdalam kesadaran iman kita sejak dini, agar kita manusia menyadari dampak dari ucapan kita dengan merefleksi diri setiap hari melalui Ekaristi, melalui doa, melalui puasa lidah, menahan diri dari berbicara yang tidak berguna, dan melalui firman-Nya, agar kepekaan hati kita semakin tajam. Dalam Yakobus 3:5-10 dikatakan bahwa lidah itu kecil, namun bisa membakar seluruh hutan. Tetapi dengan hikmat dari Tuhan, lidah bisa menjadi alat damai dan keselamatan umat manusia. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.